Smart Woman Talks, cerita perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. 101,2 Smart FM Redup, kembali lagi bersama saya Tasya Caca. Seperti biasa di hari Kamis kita ada di Smart Woman Talks, dan kita tentunya akan membahas banyak hal tentang wanita tentunya ya. Bagaimana wanita bisa menjadi seorang yang luar biasa, sukses dalam karir, bisa membangun usaha yang luar biasa dan bisa memotivasi banyak orang. Dan hari ini saya punya narasumber yang luar biasa. Kalau di Sulawesi Utara tentunya banyak orang yang sudah tahu dan mengenal sosok wanita yang satu ini, seorang yang sukses yang terus ada di dunia bisnis sampai saat ini. Selamat pagi dan selamat datang untuk Ibu Amelia Tungka. Apa kabar? Pagi Kak, Apa? sehat, Sehat ya. Wah, luar biasa. Kalau kita sebut nama ini, semua orang pasti langsung ingat kawasan Megamas ya. Oke. Nah, mungkin sebagai orang yang mengelola kawasan Megamas, tapi kita nggak akan bahas dulu itu ya. Kita mungkin pengen tanya sama Bu Amel. Nah, kalau kembali ke masa muda, masa sekolah, apa sih sebenarnya cita-cita dari Amelia Tungka nih? Sebenarnya kalau cita-cita saya tuh lebih suka ke art. I want to be a designer. Entah desainernya itu furniture atau baju, sebenarnya saya suka itu untuk gambar dan segala macam. Tapi ya pada saat itu saya tahu bahwa ada kewajiban untuk melanjutkan usaha orang tua juga, dan orang tua juga lebih prefer kita tentunya membantu nantinya setelah sekolah. Tapi waktu punya cita-cita itu, apakah sekolah di bidang bisnis atau di bidang arts justru? Enggak, saya sekolah bidang bisnis karena pada saat itu image bahwa going into fashion itu agak sedikit abu-abu kan. Iya, betul. Jadi itu belum diizinkan pada saat itu. Oke, jadi memang mengikuti visi dari orang tua juga ya. Yang seperti kita tahu ya, ini adalah memang bisnis yang besar, yang benar-benar berkembang bahkan di Sulawesi Utara. Sayang kalau tidak dilanjutkan gitu kan. Nah, tapi mengejar cita-cita yang tadinya mungkin di bidang art, akhirnya kan sekarang kita kenal Ibu Amelia ini punya banyak bidang ya gitu. Apakah ini yang membuat untuk mengisi apa yang menjadi cita-cita Ibu sebenarnya? Sebenarnya ya mengikuti hati juga, selain tanggung jawab kewajiban, tapi mengikuti hati. Kayak saya memang dari kecil juga suka olahraga air, olahraga ya berkelahi. Tapi ya karena diminta tolong sama beberapa cabur, ya udah masuk aja. Oke, tapi kalau ngomongin olahraga sebenarnya itu art juga ya. Ya, seni bela diri. Ya, jadi walaupun memang itu berguna untuk wanita gitu ya, Ya. dibekali dengan kemampuan untuk membela diri, tapi itu juga bagian dari art ya. Oke, tapi kalau misalnya kita mau cerita-cerita dulu sebelum akhirnya melanjutkan usaha dari orang tua, pernah nggak sih coba karir yang lain atau berusaha untuk usaha yang lain di luar dari apa yang diteruskan gitu? Enggak sih. Oh, memang nggak pernah ya? Ya. Jadi memang waktu sekolah di sana kebetulan saya juga tidak begitu suka sekolah. Oke. Jadi papa saya kasih saya pilihan, kamu mau kerja langsung atau maunya gimana nih kuliah. Saya bilang, Pak, jangan deh, kalau saya kuliah nanti saya nggak lulus, mendingan saya kerja aja langsung. Oke. Jadi memang kalau soal kerja saya yakin udah banyak ilmu yang diberikan langsung sama orang tua ya, pastinya Ya, sama papa. dari Kecil sudah lihat bagaimana papa menjalankan usaha, jadi sudah tahu semua sektor usaha orang tua berarti ya. Ya memang itu yang saya syukuri dari orang tua saya. Jadi kami kalau setiap liburan waktu kecil itu kami dibawa ke proyeknya beliau. Oke. Nah itulah liburan kita. Oke. Jadi dia bawa kita ke luar kota, lihat usaha pekerjaan yang dia lakukan, dia jelaskan dari A sampai Z, bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya, dan solusi kalau misalkan ada masalah dan segala macamnya. Jadi kita sudah terekspos terhadap itu dari kecil memang. Wah, Kami luar biasa bersaudara. ya. Tapi ini sebenarnya cara belajar yang paling efektif kalau menurut saya. Ya, monkey see monkey do. Iya, lalu kita lihat, kita lakukan, jadi memang benar-benar kita pun langsung merasakan gitu ya, bagaimana menjalankan itu. Wah, luar biasa sebenarnya. Jadi memang bekalnya sudah ada dari masih kecil ya, luar biasa. Nah, kalau misalnya sekarang gitu ya, dengan meneruskan, kalau ada orang mungkin bilang ini mewariskan usaha. Nah, untuk mewariskan semua orang mungkin senang gitu ya, tetapi menjalankannya. Nah, bagaimana
apa yang dilakukan oleh Ibu Amel gitu dengan kepemimpinan apalagi seorang perempuan? Kalau dulu mungkin Papa laki-laki gitu ya. Ada yang berbeda nggak sih sebagai perempuan pemimpin dan laki-laki yang memimpin? Pasti ada perbedaan. Sebenarnya kami secara manajemen di Megamas pun saya kan 3 bersaudara wanita semua. Oke. Juga. Nah, masing-masing ada pasangan hidup kan. Betul. Nah, jujur kami semua bekerja bersama-sama. Jadi Megamas yang ada sekarang itu dari suami istri bersaudara untuk membantu membangun dan mempertahankan. Betul. Dan juga tentunya staff-staff yang ada di Megamas. Nah, di kami itu tentunya kalau kami wanita dengan pria, ya wanita sebagai wanita menjalankan hidupnya untuk bekerja dan juga sebagai orang tua, Betul. mama lah, Mama, ya. ya. Yang dimana anaknya pasti harus selalu kita ngayomin juga. Nah, jadi kalau malam-malam tuh udah nggak ada batas jam waktu. Iya. Ya, batas jam waktu malam-malam harus tahu diri Betul. bahwa seorang ibu. Jadi ya itu yang membuat agak terhambat. Sementara kan kalau pria kan mereka mungkin lebih bisa fleksibel waktunya dibandingkan kita wanita. Oke. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi karena semakin menarik ya bagaimana menjalankan ini dalam bisnis keluarga. Nah, bagaimana seorang perempuan bisa bertahan bahkan sampai hari ini kita bisa tahu Megamas terus berkembang dibandingkan dengan yang dulu sudah hebat, sekarang jauh lebih hebat lagi. Nah, bagaimana tips and triknya kita akan bahas kembali setelah yang satu ini. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Ramadan makin spesial, rumah juga harus semakin nyaman. Ayo lengkapi kebutuhan rumah tangga Anda hanya di Juwita Mebel. Mulai dari sofa cantik, tempat tidur yang nyaman, meja makan yang elegan, sampai berbagai barang elektronik, semuanya lengkap dalam satu tempat di Juwita Mebel. Spesial bulan Ramadan hadir banyak promo menarik dengan harga terbaik untuk menemani momen kebersamaan Anda dan keluarga. Ada promo spesial, matras Molbik in the box cuma menjadi Rp1.250.000. Praktis, nyaman, tinggal buka, langsung deh jadi kasur empuk untuk istirahat maksimal setelah seharian berpuasa. Mari kunjungi Juwita Mebel di MTC lantai paling bawah. Untuk informasi promo terbaru, ayo follow dan kepoin Facebook dan Instagram Juwita Mebel sekarang juga. Saatnya berbelanja sambil menyiapkan rumah yang lebih hangat, lebih nyaman dan penuh kebersamaan. Nikmati indahnya Ramadan di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Hai Smart Listener, siap jadi wanita cerdas yang berdaya, percaya diri dan penuh inspirasi? Dengarkan Smart Woman Talk, sebuah talk show spesial yang akan menghadirkan perempuan-perempuan hebat dengan kisah nyata, perjuangan, dan ide-ide cemerlang yang akan membuka matamu dan juga hatimu. Kita akan membahas karir, keluarga, bisnis, sampai kesehatan mental, self-love, akan kita bahas semuanya tanpa basa-basi. Smart Woman Talks, setiap hari Kamis jam 11 siang, hanya di 101,2 Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Kembali lagi masih di Smart Woman Talk bersama Tasya dan juga Ibu Amelia. Dan kita mungkin mau flashback sedikit masa kecil ya.
Kalau tadi menarik sekali, liburannya adalah melihat orang tua bekerja. Wah, itu seru banget ya sebenarnya, itu jadi memori yang tidak terlupakan. Apalagi sekarang pekerjaannya melanjutkan pekerjaan gitu ya, jadi dari kecil kita udah tahu. Tapi pengen tanya nih, Ibu Amelia waktu masa kecilnya seperti apa sih? Mungkin hobinya apa gitu, apa yang mungkin dibekali selain dengan usaha orang tua ya gitu, mereka sudah membekali dari kecil. Ada mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan gitu. Kalau hobi ya suka olahraga. Saya memang dari kecil suka laut. Oke. Suka laut, jadi laut is like my second home. Nakal, kayak laki-laki itu udah pasti. Saya kerjanya orang tua saya dipanggil ke sekolah karena saya suka mukul teman. Oke. Jadi ya apa yang kalian lihat sekarang ya this is how I am, who I am gitu. Oke, nah, hobi sama olahraga. Waktu kecil apakah ada prestasi-prestasi atau mungkin mengikuti kejuaraan-kejuaraan olahraga? Ya, pernah mengikuti kejuaraan olahraga antar sekolah. Terus biasanya kalau bertanding antar sekolah juga dulu waktu sekolah di Australia juga seperti itu. Biasanya dapat medali dan segala macam. Jadi memang senang banget olahraga sama art. Oke, jadi memang hal itu yang dari kecil ya. Makanya sampai saat sekarang kita tahu Bu Amel ini adalah sosok yang banyak dinobatkan atau dimintakan untuk mengurusi gitu ya berbagai bidang olahraga. Seperti yang kita tahu sekarang salah satunya Ketua Perwosi Sulawesi Utara ya. Jadi keterlibatannya karena memang ketertarikannya di bidang olahraga ya. Ya, Oke. saya tidak tidak menolak kalau olahraga karena memang saya juga suka. Oke, nah untuk Perwosi sendiri nih program-programnya yang sudah dilakukan apa sih selama Ibu menjabat gitu? Apa yang sudah dilakukan untuk wanita terlebihnya? Kalau kita biasanya sih lebih ke memastikan bahwa di tiap keluarga itu berolahraga. Oke. Jadi mengajak wanita-wanita untuk mengajak keluarga mereka biar mereka bisa berolahraga supaya Indonesia tuh lebih sehat gitu loh Oke. orang-orangnya. Nah kemudian juga setiap tahun kami ngadain acara lari bersama, Oke. fun run untuk Perwosi. Oke, nah kalau itu di Perwosi berarti tujuannya adalah untuk mengajak perempuan lebih aktif bersama dengan keluarga. Ya. Nah, kan Ibu juga adalah pengurus di salah satu organisasi yaitu TI Sulut ya. Ya, taekwondo. Nah, kalau ini berbeda lagi karena ini bela diri, ini artsnya ya, Ya. di artnya. Nah, ini bagaimana? Ya awalnya diminta tolong Oke. untuk menjadi salah satu pengurus. Nah kemudian diminta untuk menjadi ketua. Oke. Ya saya sih oke-oke saja dan selagi kita bisa berjalan di garis lurus, di mana kita bisa mengembangkan olahraga tersebut dan memastikan bahwa olahraga tersebut bisa berdiri sendiri secara matang dan mencari uang sendiri Oke. secara matang, kita masih oke untuk mengajarkan mereka secara manajemen how to do it so you can actually survive in your own cabur. Nah, ini kayaknya mungkin penting kenapa? Karena mungkin Ibu Amel basicnya dari manajemen bisnis ya. Ya. Nah, bagaimana di dunia olahraga itu biar mereka bisa memiliki dana gitu ya. Karena seperti yang kita tahu ya, orang mau ikut perlombaan, ikut mau apapun, mereka butuh yang namanya dana juga gitu. Nah, kalau tidak ada support atau mungkin supportnya juga terbatas, ya mereka harus bisa mengelola keuangan mereka. Nah, mungkin itu kenapa Bu Amel juga dipilih ya, karena bisa membantu. Nah, ketika mengurusi organisasi olahraga, apakah ada nilai-nilai yang dari bisnis yang Ibu bawa ke pengurusan keolahragaan ini? Tentu jujur harus, sudah pasti. Oh, harus ya memang. Jadi kalau kita memang mau berbuat, ya berbuat memang untuk cabur itu, Oke. bukan untuk diri kita. Berbuat untuk anak-anak yang ada di sana. Oke. Karena tidak semua anak-anak yang mau ikut cabur itu mampu semua. Ya. Nah, itulah yang kita harus perhatikan. Di saat mereka bisa berprestasi, tetapi mereka tidak memiliki ekonomi secara baik, nah kita bantu dan support di situ. Pada saat mereka harus ikut lomba dan segala macamnya, kita wajib untuk bantu. Nah, ini menarik ya. Jadi memang pengurusan bukan hanya soal bagaimana olahraga ini bisa diminati orang atau bagaimana dia bisa berkembang, tapi juga membantu mereka anak-anak yang akan menjadi calon-calon Ya. atlet untuk bisa terus berkarya, untuk bisa eksis lah ya istilahnya. Nah, Ibu sejauh ini gitu dengan pengalaman berbagai olahraga dan juga bisnis yang ada,
dalam perjalanan hidup seberapa besar peran keluarga dalam membentuk nilai dan cara pandang hidup saat ini? 100%. Kalau mau ada 110 ya 110 Oke. atau 200. Nilai apa sih yang paling dipegang gitu, yang memang itu kayaknya dasar dari keluarga dan ibu lakukan sampai hari ini? Ya tentu jujur, komitmen Iya. terhadap janji, kemudian apa ya, you do first, maksudnya melakukan sesuatu dulu baru kita bisa melihat hasilnya. Karena kebanyakan orang sudah terlalu berharap dengan hasilnya tapi menunggu untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah itu yang menurut saya dimanapun kita berada, di usaha apapun, ya sebagai pemimpin ataupun staff yang ada di perusahaan, ya kita harus kasih lihat apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk kita bisa di appreciate. Oke. Tapi memang poin menarik yang pertama adalah jujur tadi ya, saya tangkap ya. Dimanapun kita, apapun yang kita kerjakan, ini adalah yang paling penting sebenarnya Yes. ya. Dan konsisten. Nah, ini yang kadang orang Karena membangun Betul. suatu kepercayaan itu tidak gampang. Iya. Meruntuhkan satu kepercayaan itu sangat mudah. iya, betul. Ini pelajaran yang menarik di sesi kedua ini, semakin berat ya. Tapi jujur aja ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang lagi mendengarkan dan kalian ingin bisa sukses, ingin bisa maju, yang paling pertama memang adalah kejujuran. Gitu. Itu paling penting, kalian mau usaha bisnis apapun itu jujur. Yang kedua konsisten ya, ini Iya. bener ya. Karena banyak orang yang bergelut bukan sama luar tapi dari dalam ya. Karena konsistensi itu butuh dari dalam. Benar. Luar biasa ya. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi karena semakin berat obrolan kita. Pastikan Anda juga bisa menyaksikan lewat YouTube di Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Lagi puasa tapi harus stay fresh dong Besti. Cuaca panas, aktivitas padat, badan butuh yang segar-segar. Yuk kenalan sama HZO Refreshing Water. Air mineral berkualitas yang bikin tenggorokan langsung bilang, ah, segernya dapat banget. HZO, cocok buat sahur biar kuat seharian. Dan paling mantap saat waktu berbuka tiba. Di bulan penuh berkah ini, HZO juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar, penuh berkah, dan tetap fresh setiap hari. HZO Refreshing Water, segarnya real, vibes-nya HZO. Apa jadinya kalau keberanian, kecerdasan, dan empati bersatu dalam satu suara? Inilah perempuan, tak hanya bicara, tapi bergerak, memimpin, dan memberi inspirasi. Smart Woman Talk setiap Kamis jam 11 WITA hanya di 101,2 Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Jurnal Manado. Pukul 11.30, saya Casey Renata dalam Jurnal Manado. Bank Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menggelar high-level meeting yang melibatkan tim pengendalian inflasi daerah, tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta tim percepatan akses keuangan daerah. Pertemuan ini menjadi langkah sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nofli Wawiling itu dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Reynold Asri, serta Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi pangan, serta meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa pada 2026, program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Program ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan dukungan rantai pasok pangan daerah.
Sementara itu, OJK menilai penyaluran kredit di Minahasa Utara masih belum sepenuhnya sejalan dengan struktur ekonomi daerah. Meski sektor pertanian menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB, pembiayaan justru lebih banyak mengalir ke sektor perdagangan dan non-produktif. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan kerjasama antar daerah komoditas beras, penyerahan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM, serta program literasi keuangan bagi masyarakat. Kita ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Danantara bisa menyetor keuntungan minimal 800 triliun rupiah setiap tahun kepada negara. Dengan jumlah itu, Danantara setidaknya harus mengantongi return on asset sebesar 5% setiap tahun. Kepala negara menyebut return of asset seluruh perusahaan BUMN di bawah Danantara naik di atas 300% sepanjang tahun 2025. Jumlah ini menurutnya masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah, yang menargetkan return of asset setiap perusahaan BUMN bisa mencapai 5% setiap tahun. Bahkan menurut Presiden, perusahaan yang memiliki fundamental baik setidaknya harus memiliki keuntungan atas aset mencapai 10 hingga 15% setiap tahun. Ia menyebut memahami target itu masih sulit dicapai di tahun-tahun pertama pendirian Danantara. Meski demikian, ia meyakini dengan pengelolaan aset yang baik, Danantara akan bisa memberi keuntungan yang lebih besar kepada negara. Anda tengah mendengarkan Jurnal Manado dari Radio Smart FM. Kelangkaan bahan bakar di Kuba memicu krisis kemanusiaan dengan sistem kesehatan negara pulau tersebut sudah mendekati titik kritis. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan, badan dunia tersebut sedang berkoordinasi dengan negara-negara anggota termasuk Amerika Serikat agar bantuan dapat disalurkan tanpa hambatan. Fasilitas rumah sakit kerap mengalami pemadaman listrik, kekurangan stok obat-obatan penting, ketidakmampuan mengoperasikan peralatan krusial, serta menghadapi gangguan serius dalam perawatan onkologi, dialisis, layanan gawat darurat, perawatan ibu dan bayi, sistem rantai dingin, serta perawatan kronis dan non-darurat. Kantor itu mengatakan sekitar 16.000 pasien kanker membutuhkan radioterapi dan lebih dari 12.000 pasien bergantung pada kemoterapi tidak dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan akibat pemadaman listrik dan kekurangan sumber daya. Demikian tadi Jurnal Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Ya, kembali lagi masih di Smart Woman Talks. Hari ini kita masih bersama dengan Ibu Amelia ya. Jadi sebenarnya sapaan hangatnya apa? Amelia atau gimana nih? Apa saja. Iya. Jadi biasanya dipanggilan Amelia. Memang Amelia ya. Oke. Nah, kalau tadi kita ngobrolin soal bagaimana akhirnya bisa banyak organisasi yang dijalanin ya, karena memang dari kecil memang sudah berkecimpung di dunia olahraga dan juga seni. Nah, sebagai perempuan nih yang memegang peranan penting dalam pengelolaan kawasan bisnis yang menurut saya salah satu terbesar lah di Sulawesi Utara ya, di Megamas. Bagaimana Ibu memaknai kepemimpinan Ibu? Kalau saya sangat bersyukur memiliki tim yang sangat solid. Okay. Dan tentunya sebagai bagian daripada keluarga Megamas, kita harus memberikan contoh yang lebih baik kepada mereka. Bekerja bersama-sama, mendengarkan pendapat mereka itu sangat penting. Karena tentunya kami bisa seperti sekarang bukan karena hanya kami aja sekeluarga, tetapi bersama-sama dengan keluarga besar Megamas, staf-staf dan orang-orang yang tentunya baik di bidangnya masing-masing untuk saling menopang supaya Megamas ini bisa jadi lebih besar dan lebih bisa berkarya lagi. Ya, tentunya juga lewat Megamas juga sudah banyak memberikan banyak bantuan buat warga Sulawesi Utara. Banyak yang bekerja di area kawasan, banyak yang menggantungkan hidup juga di area itu gitu kan. Nah, tentunya dengan persaingan bisnis yang ada saat ini, wah ini kan berbagai tipe orang juga Ibu ketemu, berbagai karakter. Benar banget. Ada ya, dan sebagai pemimpin ya memang siap menerima gitu ya berbagai jenis orang yang ada. Bagaimana menyikapi hal ini apalagi di dunia bisnis?
Memang nggak gampang. Kadang orang itu awal-awal baik, kemudian ternyata kita baru tahu ternyata seperti ini. Nah, pembelajaran juga buat saya ya memang sebaiknya circle kita itu yang positif-positif aja. Jadi jangan sampai kita pun juga ikut terbawa dengan hal-hal yang negatif. Karena tidak semua orang juga senang kalau lihat kita berhasil, malah senang kalau lihat kita itu terpuruk. Teman-teman yang lain pun yang ada di circle kita yang paling terdekat ya sebaiknya dipilih secara baik orang-orang yang benar-benar positif dan saling membangun saja. Jadi memang memilih orang-orang yang ada di sekitar kita itu penting banget ya. Banget. Ya, ini satu pelajaran penting untuk Anda yang lagi mendengarkan gitu ya. Karena memang saya dengar salah satu podcast dari Denny Corbusier, dia bilang gini, dengan siapa kamu duduk kita bisa lihat kamu 10 tahun ke depan. Ya kan? Dengan siapa yang ada di sekitar kamu itu bisa narik kamu jatuh. Bahkan kalau firman Tuhan kan bilang ya, duduk dengan siapa, makanya kita harus pilih siapa teman kita gitu ya. Nah, kalau dalam bisnis sendiri, sedangkan bisnis kita harus berteman dengan semua orang, ya kan? Ya. Jujur aja nih, kita lagi berbisnis, kita harus berteman dengan semua orang. Bagaimana cara membatasi diri gitu, atau menyikapi atau antisipasi diri ya? Karena ini lebih luas lagi bisnis ya. Bagaimana cara Bu Amel? Ya memang tidak gampang. Ada beberapa hal yang memang menyebabkan kita juga kadang merasa sulit. Dan jujur saya mukanya juga buka subtitle. Ya. Jadi kalau nggak senang kadang ya kelihatan lah di mukanya. Tapi ya kita berusaha sebisa mungkin bagaimana caranya kita bisa tetap santun, tetap baik, tapi dengan batasan-batasan tertentu yang kita berikan kepada mereka. Kalau toh memang sampai pada titik di mana kita harus cut off, di cut off. Cut off itu adalah salah satu Sudah tidak berbicara, sudah benar-benar kalau bisa udah deh jangan deket-deket gitu. Tapi sebenarnya ini cut off juga penting ya. Cut off itu sebenarnya menyayangi diri sendiri ya. Daripada kitanya ikutan sakit, mendingan kita mendingan kita happy aja. Iya, betul, ya kan? betul. Nah ini menarik ya. Nah ketika menjadi seorang pemimpin juga nih, bagaimana membuat, kalau kita lihat kan di kawasan ini makin lama makin berkembang, makin berarti kan selama ini berjalan dengan baik, bahkan apa yang diwariskan dilipat gandakan gitu kan ya. Nah apa yang Ibu tanamkan gitu kepada tim yang ada? Kita selalu do things together. Jadi apapun ataupun satu hal yang kita lakukan, kita selalu diskusi bersama, minta pendapat mereka. Karena memang kan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tim. Jadi bukan cuma sendiri. Ada satu ide, terus ide itu kita diskusikan bersama, masing-masing kita masukkan input dan segala macam. And then we decide apa sih decision yang kita bisa bikin untuk mengembangkan ini supaya lebih baik lagi. Karena kadang kita pandangannya itu dengan yang di operasional di staff-staff operasional itu berbeda gitu loh. Ada mungkin pada hal-hal tertentu di operasional, ini kayak gini Bu, ini kayak gini, ini nggak bisa. Itu masukan buat kita. Kemudian kita diskusikan lagi kembali dan kita berembuk untuk hasil yang lebih baik. Jadi benar-benar membangun tim yang solid, saling mendengarkan satu dengan yang lain, itu yang membuat Megamas semakin hari semakin berkembang ya. Nah ini menarik sekali. Nah kalau tadi cara membangun timnya ya. Nah kalau soal lingkungan, nah ini Megamas kan berkaitan erat sama lingkungan gitu ya. Nah apa nih yang Ibu lakukan gitu untuk terus menjaga kawasan gitu? Kami kan punya tim kebersihan sendiri, kemudian juga ada tim recycle yang juga kita handle beberapa sampah-sampah plastik yang ada. Karena memang kita pun menyadari bahwa kita nggak bisa hidup di luar plastik gitu loh. Tinggal bagaimana caranya kita memanage sampah plastik tersebut untuk menjadi sesuatu yang akhirnya bukan cuma terlempar begitu saja, tapi sesuatu yang lebih bermanfaat ataupun tidak mencemari lingkungan kita. Jadi ada ya recycle-nya di kawasan ya. Ada. Nah ini mungkin yang belum tahu harus tahu juga ya. Ternyata ada. Nah kalau untuk lingkungan yang sekarang yang kita lihat ya, ini menjadi salah satu ikon. Di tempat lain mungkin nggak ada, seperti kita bisa olahraga, kita bisa mungkin bersantai, kita bisa menikmati lah
indahnya kota Manado tuh kan di kawasan sangat-sangat berasa gitu. Ada inovasi-inovasi terbaru nggak sih yang akan dilakukan? Mungkin di-spill sedikit. Boleh ya? Kalau event-event kan udah sering kan Betul. di situ. Terus kemudian olahraga saya yakin juga para olahragawan dan pelari-pelari udah Iya. ada di situ. Nah, kemudian Zumba juga yang Iya. nantinya akan terus hadir Betul. di Megamas, yang mungkin nantinya juga scene-nya kita ganti-ganti setiap weekend Weekend, gitu ya. loh. Biar lebih banyak variasi lah Oke. orang-orang ya. Kalau untuk kita sih harapkan ada investor yang bisa masuk untuk bisa sport center. Oke. Tapi itu masih tahap ini. Masih ya, untuk ke depan lah kira-kira Ya. visinya seperti itu ya. Nah, kalau sekarang gitu yang menjadi apa ya, di kawasan kan memang bisnis banget nih, emang usaha untuk bisnis. Ada nggak sih yang akan ibu lakukan gitu untuk selain bisnis misalnya kebudayaan atau apa, ada nggak yang dikasih masuk? Untuk saat ini sih kebudayaan belum ya. Iya. Dulu kita pernah ngadain acara kayak semacam lomba-lomba kebudayaan yang Iya. diadain oleh MTC kalau nggak salah. Oke. Cuman memang terakhir-terakhir kayaknya itu juga sudah nggak terlalu aktif karena memang kayaknya peminatnya juga nggak Terlalu banyak ya? Iya. Padahal sebenarnya Manado tuh budayanya yang justru bisa kita jual juga Iya, ya. sebenarnya bisa. Oke, nah ini menarik, mungkin kalau ada yang ingin bertanya ya seputar kawasan, Anda juga bisa bertanya lewat YouTube ya, kita tunggu juga kalau memang nanti ada yang mau bertanya. Tapi sekarang kalau kita lihat situasi di kawasan, ini kan menjadi kayak tempat hype-nya lah, apalagi kalau malam minggu gitu ya, Iya. semua mungkin semua terpusat ke area itu. Ada nggak sih Bu yang akan dilakukan kawasan gitu untuk bisa menjangkau semua gitu? Karena kan sekarang kalau kita lihat menumpuk, dan kalau misalnya itu macet di dalam kawasan, ada nggak yang akan dilakukan ke depan inovasi-inovasinya? Kalau kita kan memang di kawasan memang tempat nongkrong. Iya. Jadi ya nongkrong tuh mulai dari yang high end until Iya. ya kan kayak di Jangkar Sandar, Iya. kemudian di Manado Bay Manado Bay, iya, dan betul. di Sun Bay serta di Putra, itu semua kan yang bisa lebih terjangkau. Nah, memang biar bagaimanapun kita nggak bisa pungkiri kita hidup untuk makan. Betul. Salah. Harusnya kita makan untuk Untuk hidup hidup. kan. Kalau Boleh kita juga sih. kalau kita berdua kayaknya kita hidup untuk Untuk makan makan. ya. Nah, jadi memang kecenderungannya lebih ke makanan. Oke. Jadi mungkin ada beberapa tenan-tenan baru yang nantinya akan masuk di mall juga. Oke. Kemudian yang outdoor juga mungkin ada yang bakalan ada stand alone untuk tenan baru makanan yang Jadi memang sekarang kuliner lah ya. ya Karena memang Manado juga orang banyak datang untuk wisata kuliner. benar. Nah, jadi wisata kuliner terbaik dengan segala jenis makanan ya datangnya Yes, ke kawasan. benar Ya. banget. Oke, nah menarik sekali, kita masih akan ada sesi terakhir nanti. Pastikan Anda menyaksikan lewat tayangan YouTube dan tetap di 101,2 Smart FM. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Tahun baru, lembaran baru. Untuk Anda, kami hadirkan informasi jam siar baru. Smart Syariah akan mengudara setiap hari Senin jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Smart Market Insight akan hadir tiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Smart Digimart mengudara tiap Rabu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Smart Character and Career hadir untuk Anda tiap Kamis jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan Smart NLP mengudara tiap Jumat jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Mari ukir kisah baru dalam perjalanan bersama kami. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Simak talk show inspiratif di setiap Kamis dan Jumat, mulai dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat
atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan Smart Emotion di tiap Kamis. Bahwa kita menggunakan itu, dan jas hujan emosi ini adalah jas hujan yang akan melindungi Anda dari berbagai situasi kondisi yang bikin emosian. Dan Smart Happiness di Jumat pagi. Inti dari semuanya itu kan adalah bagaimana kita bisa menghayati kehidupan ini gitu. Hidup yang berada dalam kendali kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Apa jadinya kalau keberanian, kecerdasan, dan empati bersatu dalam satu suara? Inilah perempuan, tak hanya bicara, tapi bergerak, memimpin, dan memberi inspirasi. Smart Woman Talk setiap Kamis jam 11 WITA hanya di 101,2 Smart FM Manado. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi. Kembali lagi masih di Smart Woman Talks, dan ini adalah sesi yang terakhir. Kita udah dapat banyak pelajaran hidup penting lah ya. Kita bilang menjadi pewaris itu anugerah, tapi mempertahankan warisan itu butuh effort, butuh kerja keras, butuh banyak hal yang kita belajar. Dan saya percaya Bu Amel adalah salah satu contoh orang yang sukses gitu untuk meneruskan usaha dari keluarga yang sudah diturunkan oleh orang tua. Nah tadi mungkin saya sempat spill juga tanya saat kita lagi break, apa sih yang Ibu Amel lakukan atau apa yang Ibu pegang gitu ketika mewariskan hal ini yang membuat kawasan Megamas tuh semakin berkembang, orang tetap bisa bekerja sama dengan Ibu, bahkan melebihi gitu. Kalau saya bilang di zaman Pak Benny mungkin memang Megamas terbuka dan sebagainya, tetapi kan sekarang semakin berkembang. Apa yang Ibu bawa, apa yang Ibu lakukan? Ya, komitmen. Oke. Jadi komitmen yang sebelumnya sudah ada tetap kita lanjutkan. Kemudian untuk komitmen ke depan yang nantinya bisa membantu dan mengembangkan usaha kita, ya itu juga tetap kita jaga. Jadi sebenarnya apapun itu, trust, you have to gain trust. Karena itu yang paling penting. Nah, setelah you can gain the trust, you have to committed to it. Ya kan? Karena kalau kamu nggak commit, ya berarti nggak ada lagi orang yang akan bisa percaya kamu gitu loh. Dan words spread like a wildfire. Ya kan? Jadi ya satu kesalahan aja yang kita lakukan itu pasti akan dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Nah itu yang paling bahaya. Belum ditambah bumbu A, B, C, D, E, F, G. Oh itu lebih bahaya lagi. Jadi apapun itu ya kita berusaha committed. Nah ini pelajaran juga yang penting untuk kita semua ya, gitu. Menjadi pewaris usaha ya yang paling penting ya memang komitmen kita ke orang-orang yang akan bekerja dengan kita gitu. Jadi beberapa waktu lalu sebelum ayah saya meninggal juga, beliau sempat menyampaikan beberapa hal-hal yang sudah dia janji terhadap beberapa orang ke kami. Nah itu kami tetap keep. Jadi apapun itu, whatever my dad say that we have to do, ya kita lakukan sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi ini memang pelajaran penting untuk kita yang mau sukses, yang mau terus bertahan, ya harus seperti inilah memang gitu. Karena nama baik itu penting Kak. Ya betul. Nah, ini yang sulit dicari, yang tidak bisa kita bayar ya. Itu tidak bisa pakai Meta Ads atau apapun itu ya. Itu memang harus kita perjuangkan dan kita lakukan. Gitu. Nah mungkin satu pesan penting yang bisa Ibu Amel bagi dengan para wanita yang lagi mendengarkan Smart Woman Talks. Ya terus berjuang, memberikan yang terbaik pada saat kita diberikan satu tanggung jawab apapun itu. Ya, we do it the best way we can. Semampu kita, kemudian berada di lingkungan yang lebih positif, yang bisa membangun kita. Jangan sedih kalau banyak orang yang berbicara di belakang, karena berarti Anda sudah di depan. Ya kan? Bukan iklan, bukan. Tapi ya intinya ya mereka bicarain kita di belakang karena memang mereka ada di belakang.
Wah, ini kayaknya membuat kita semakin jadi wanita-wanita kuat di era ini ya. Dan mungkin satu hal terakhir sebelum kita selesai, apa sih yang Ibu Amel lakukan di waktu senggang? Spend time with family. Oke. Dengan anak tentunya, karena ya jujur anak saya juga sudah beranjak remaja, dia lebih butuh my attention. Kemudian kerjaan juga semakin berkembang, semakin busy kan, semakin sibuk. Nah saya pun juga tiap malam sudah ada alarm clock, jam 7 udah ditelepon, mama di mana, mama di mana. Jadi udah harus balik, udah harus tahu diri lah. Oke, jadi tetap family first ya. Yes, family always comes first. Oke, terima kasih buat hari ini Mbak Mel. Kita ngobrol-ngobrol santainya di Smart Woman Talks. Semoga bisa menginspirasi untuk Anda para wanita yang lagi mendengarkan Smart Woman untuk selalu menjadi perempuan yang jujur, berkomitmen dan mau terus berusaha. Yes. Terima kasih. Jangan lupa mampir-mampir ke kawasan tentunya ya. Amin. Yes. Datang berkunjung. Ya, terima kasih juga dan pastikan Anda juga menyaksikan Smart Woman Talks setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 12 cuma di Smart FM. Demikian Smart Woman Talks, perempuan cerdas, kuat, dan menginspirasi.